sekarang ini omsetnya udah sampai berapa Bu? Untuk Kalau omset paling banyak 48 waktu 40? Ya, Pas kapan Bu? Kalau boleh tahu? itu tuh kebetulan paket sembakonya kayak double gitu. Oh. Jadi kayak di 2 bulan tapi dijadiin satu. Jadi pas gitu. Covid itu malah menjadi berkah Bu di sini ya? Iya. Jadi omset selain omset yang itu yang dari dinas itu juga omset yang di agen-agen itu waktu Covid itu naik 2 kali lipat. Meningkat, Ibu, ya? Karena mungkin waktu Covid kan ada peringatan atau himbauan untuk makan protein banyak. Terus kalau bisa mungkin proteinnya yang sudah terkontrol gitu ya, higienis gitu ya. Perkenalkan, nama saya Tining. Saya pemilik usaha keripik ikan lele tonjo. Alamatnya di Paker, Mulyodadi, Bambang Lipuro, Bantul. Bu, ini kita mau proses apa ini Pak? Penggaraman lele, jadi lelenya dimatikan pakai garam kasar. Oh, buat matikan lelenya Iya, pakai garam itu Pak? iya, karena kan jumlahnya lelenya sekitar 32 baskom itu 60 kilo, jadinya pakai garam langsung banyak gitu. Itu nanti langsung mati Pak itu? Langsung mati sekitar 1,5 jam mati. Oh, caranya seperti itu ya Pak ya? Nggih, jadi Daripada harus matahin kepalanya ya? satu-satu, nggih. Ya, garamnya segini sudah cukup. Oh, satu ini Pak ya? Oh, terus kita masukkan ke sini? Masukkan ke sini. Oh, ini lelenya ya Pak ya? Iya. Banyak banget ini Pak. Yang tadi datang ya Pak ya? Nggih, sekitar ini 30 kilo, ini 30 kilo. Oh, ada 60 kilo. Iya. Langsung nih ya. Oh ya, siap Pak. Kita masukkan. Oh, ditutup ya Pak ya? Iya. Nanti dia apa? Goyang-goyang. Oh, karena garam itu jadi kesakitan ya Pak ya? Iya. Ini guys. Banyak banget ya. Iya. Berarti ini kalau nggak dikasih tutup ini Mencelat semua, keluar dia. semuanya keluar ya Pak ya? Keluar, pernah. Kayak lele meletus Iya, aja. kayak lele meletus. Oh, seperti itu ya caranya itu. Nggih. Yang ini juga Pak berarti Pak ya? Iya, sama. Oke. Oke, kita cek ya Pak ya. Iya. Nih. Setelah digerami seperti ini, tapi ini belum mati. Oh, belum mati Pak. Ini Belum masih mati, masih setengah. masih ajal, ini masih Iya. proses ya Pak ya? Iya. Kalau dibetetin belum bisa, masih mencelat dia. Jadi biasanya berapa jam Pak ini? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam itu semuanya udah mati Sudah nanti mati, ya? nggak bergerak. Kalau ini masih bergerak. Siap, jadi kita tunggu ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama sih usaha ini berjalan? Kalau dari awal mula usaha sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun? Ya, tapi awalnya kami hanya produksi ikan lele beku berbumbu. Terus kemudian dari sekitar 1,5 tahun yang lalu kami mulai mencoba memproduksi olahan kering, yaitu keripik ikan lele tonjo. Untuk yang keripik sendiri itu mulainya tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2022. 2022. Ya, selepas Covid. Tapi belajarnya sendiri dari mana Bu olahan lele itu? Idenya itu malah dari kebutuhan diri. Jadi dulu saya ingin sekali punya ada produk itu olahan ikan tapi yang siap goreng begitu. Jadi yang biar praktis gitu untuk ibu-ibu yang bekerja, biar nggak usah repot-repot bersihkan ikan, kemudian bumbuin, langsung tinggal goreng begitu saja. Terus muncullah ide itu. Dulu modal awal memulai usaha ini berapa Bu? Sekitar 1 kali kiriman ikan lele itu kan sekitar 100 kilogram. Nah itu harga dulu tuh masih sekitar 20.000 per kilo. Jadi ya sekitar 2 jutaan itu. 2 juta itu hanya untuk bahan baku tapi Iya, hanya untuk bahan bakunya. Terus belum kemasan sama bumbu-bumbunya sama karyawan. Tapi awal berarti udah bisa dibilang awal itu agak tinggi ya Bu ya modalnya? Ya cukup tinggi ya. Tapi kami waktu itu karena dari hasil kerja punya tabungan, terus kami manfaatkan untuk modal usaha itu. Oh, ini lele yang tadi digarami ya Bu ya? Ya, Ini udah mati Bu ini? sudah mati. Terus apa Bu prosesnya ini? Ini dibersihkan isi perutnya, jadi kayak dikeluarkan gitu Mas. Oh, dibedatin ini. Dikeluarkan pakai gunting Mas. Pakai gunting aja ya Bu ya? Iya. Tapi nanti ini belum bersih, nanti ini masih disikat dulu. Oh, jadi beberapa kali pembersihannya? Terus nanti kalau sudah dibersihkan merah-merahnya itu, terus dibilas lagi. Oh gitu. Ini ada yang masih hidup Bu, ini kayaknya ada Masih agak gerak-gerak. hidup, agak hidup Mas. Ini tadi udah dikasih Ini garam ya Bu ya? 1,5 jam lah. Iya, tapi tetap masih ada yang gerak-gerak begini. Nah kalau boleh tahu Bu, ini lelenya itu lele dari mana Bu ini?
Kalau kami kerjasama dengan petani dari daerah Santen, Mas. Iya, itu kalau nggak salah namanya Mina Bahari. Itu dengan Pak Yoto namanya. Jadi di supplier ya Bu ya? Supplier. Dikirim terus ke sini ya? Iya, dia petani juga, jadi punya banyak kolam juga. Tadi itu ngambil, nggak salah dari kata Bapak itu 60 kilo ya Bu ya hari ini? Iya, hari ini datang 60. Karena kami kan mintanya yang size nggak terlalu besar masanya. Oh, jadi pilihan ya Bu ya? Ya, segini ya, kecil-kecil? Ini yang konsumsi, yang untuk konsumsi harian. Kalau yang besar kan biasanya untuk pecel lele. Ya, betul-betul. Jadi kami sudah disortir Mas ini lelenya. Nanti setelah ini selesai dibedai, itu prosesnya apa Bu nanti? Nanti dibersihkan sampai benar-benar bersih? Ini isi perutnya ini benar-benar bersih sekali, putih gitu. Terus proses selanjutnya lagi nanti di apa Bu? Setelah itu baru dihilangkan yang kalau untuk proses bikin lesigor itu dicampur dengan bumbu. Tapi kalau untuk bikin keripik ikan lele dihilangkan kepala sama ekornya, lalu dihancurkan. Jadi nanti kita hilangkan kepala sama ekornya ya Bu ya? Iya. Karena kita mau buat apa nanti? Keripik ikan lele. Keripik ikan lele. Iya. Oke. Awal-awal itu gimana Bu kok kepikiran di usaha lele ini Bu? Dulu sebenarnya saya dan suami itu karyawan di Jawa Timur, kami tinggalnya. Terus kemudian karena latar belakangnya itu karena anak-anak terlantar, sering kami tinggal pergi. Terus memberanikan diri untuk resign, keluar dari kerja, terus bikin usaha. Awalnya cuma budidaya lele, terus kemudian bikin olahan lele. Kami bikin ikan lele bumbu, kami bekukan, kami kemas, terus kami setor-setorkan ke agen-agen kami. Soalnya lele itu selain enak juga murah kan Mas, jadi dia ekonomis. Terus selain itu juga kayak omega 3, jadi selain murah juga sehat dan mudah didapat. Tapi pas masih di Jawa Timur itu ya Bu ya? Iya. Itu bekerja atau usaha Bu di sana itu? Kalau di Jawa Timur usaha, bekerja, tapi kami mulai usaha, jadi kayak mulai belajar usaha begitu ya, sambil kerja. Gitu. Jadi kalau pulang kerja kami coba untuk memasarkan yang seperti produk yang kami punya ini. Terus karena di sana kota yang sibuk, banyak kaum wanita pekerja, responnya malah bagus gitu. Jadi terus akhirnya itu menjadi semangat untuk kami segera resign gitu. Yang buat Ibu yakin Bu bisa apa ya memutuskan resign terus mulai usaha sendiri itu? Karena kebetulan kan kalau lele itu kan belum diolah oleh pabrikan, belum ada pabrik yang mengolah ikan lele. Sementara orang Indonesia itu suka sekali makan lele, jadi saya pikir ini peluang besar untuk UMKM supaya bisa memproduksi olahan lele dan bisa membuat makanan yang siap saji yang praktis. Bu, ini diapain Bu ini? Ini disikat Mas untuk menghilangkan yang kayak isi perut, sisa-sisanya yang ada di dalamnya gitu Mas. Jadi benar-benar bersih banget ya Bu ya? Iya, harus sampai putih, nggak kelihatan ada darahnya gitu. Tapi ini pakai sabun atau enggak Bu ini? Enggak. Jadi air bersih aja ya? Iya. Ini tadinya sikatnya juga sikat khusus Mas, jadi nggak boleh dipakai yang lain, hanya untuk bersihkan lele aja. Tuh. Jadi emang benar-benar harus higienis Bu ya? Iya. Dan ini nanti berapa kali berarti nyucinya Bu? Kalau setelah ini bersih ini nanti dibilas sampai 3 kali. Oh. Tapi pakai air biasa, tidak disikat lagi. Tapi di sini ada tambahan garam atau apa enggak Bu ini? Kalau yang di sini enggak. Enggak ya? Enggak. Hanya tambahan air aja ya? Iya. Air bersih. Dari lele segar udah bersih ya Mas ya. Oh, ini lelenya ya Bu ya? Iya, terus dibersihkan lagi untuk bahan baku bikin keripik. Tapi harus dihilangi kepala sama ekornya Mas. Oh, jadi yang potong dipakai itu cuma badannya aja? Badannya aja. Gitu, gini Mas. Ini sekitar 1 kilo untuk 1 kali adonan Mas. 1 kilo Bu? Iya. Banyak banget ya? Iya. Jadi ini nanti kita mau bikin keripik lele ya Bu ya? Iya. Keripik lele. Ini dihilangi dulu. Ini tadi udah dibetet ya Bu ya? Sudah dibersihkan. Bersihkan ya Bu ya? Sudah dibersihkan. Proses pertamanya dibersihkan dulu dari lele segar, terus dicuci, terus kemudian dipisahkan antara kepala sama ekornya. Pas di sini ini ada tambahan apa Bu ini? Garam atau apa enggak nih Bu? Ini cuma kayak dikasih waktu tadi sebelum dibersihkan kayak ada
garam, kunyit sedikit supaya untuk menghilangkan rasa amis, Mas. Oh. Bau amisnya. Jadi bukan untuk rasa ya Bu ya? Bukan. Yang menghilangkan Karena itu ya? nanti tetap dicuci lagi. Oke. Gitu. Nanti selesai terus kita proses selanjutnya apa Bu nanti? Ini habis ini dihancurkan, pakai blender, Mas. Awal-awal sendiri itu gimana Bu pemasarannya? Kalau saya karena dulu kan pernah kerja jadi marketing juga gitu, terus kebetulan di perusahaan yang saya kerja itu sistem pemasarannya adalah kita nggak hanya satu tempat satu titik saja, tapi kita menggunakan agen-agen penjual. Nah, saya meniru cara kerja di perusahaan saya yang lama gitu. Jadi saya mencari agen-agen penjual untuk produk saya. Tapi karena kami produknya baru, belum terkenal, jadi pakai sistem konsinyasi itu atau titip jual. Jadi langsung ke warung-warung ya Bu ya? Ya, jadi yang customer kami itu, agen penjual kami itu biasanya warung-warung sayur yang memiliki freezer, terus kemudian minimarket sama frozen food store. Tapi pas awal pemasaran itu ada penolakan nggak Bu mungkin dari warung-warung itu? Kalau penolakan awalnya malah tidak, karena waktu awal pertama kali produk seperti kami punya ini kan belum pernah ada. Jadi mereka seperti menyambutnya dengan baik gitu ya, responnya positif. Terus baru setelah penolakannya itu setelah kami masuk ke minimarket yang membutuhkan mungkin ada izinnya atau kemasannya harus sesuai mereka gitu. Terus ada juga yang menolaknya itu karena takut nanti kontaminasi bau ke produk yang lain gitu. Tapi setelah kami mungkin meyakinkan bahwa ini nggak akan kontaminasi bau, terus sudah punya izin, sudah ada BPOM-nya, terus kami juga mengolahnya secara higienis, akhirnya ya satu persatu mereka yakin terus mau gitu untuk kerjasama. Jadi penolakan itu bukan karena rasa ya Bu? Bukan, jadi bahkan mereka belum mencicipi, baru hanya karena melihat kemasannya saja awalnya sudah takut nanti kalau kontaminasi ke produk yang lain bagaimana gitu. Tapi itu untuk produk yang Lesigur ya? Lesigur, ya. Kalau untuk yang ini keripik? Kalau untuk yang keripik itu memang proses awalnya itu untuk masuk kita bisa titip jual itu kan diicipi dulu rasanya. Kalau dari sisi rasa mereka biasanya langsung oke, tapi biasanya ada kendalanya di kemasan. Jadi mereka mau kemasannya sesuai dengan maunya mereka gitu. Jadi masing-masing toko punya spek beda-beda. Tapi gimana Bu, untuk penolakan-penolakan seperti itu responnya gimana? Kalau kami menyikapinya dengan ini ya sebagai hal yang positif justru untuk kami. Jadi kami untuk memperbaiki diri. Tadinya keripik ikan lele ini kemasannya nggak seperti sekarang ini, jadi hanya plastik polos bening begitu. Terus karena ada kritik dari customer, ada penolakan dari customer, terus menyampaikan kalau kemasannya jelek, kemasannya kurang menarik. Lalu kami diajari untuk membuat kemasan supaya lebih menarik, desainnya bagus. Akhirnya ya kami lakukan perbaikan-perbaikan sampai akhirnya bisa diterima. Gitu. Jadi kritik dan saran malah membuat semakin apa ya? Makin maju lah Bu ya. Ya. Bu, ini udah selesai tadi dipotong ya Bu ya? Iya. Terus kita apa ini Bu prosesnya? Direbus. Direbus. Iya, supaya untuk melunakkan duri-durinya Mas sama sirip-siripnya. Oh. Jadi saat nanti dihancurkan bisa benar-benar lembut sekali. Pas perebusan ini pakai air biasa atau pakai apa Bu ini? Air isi ulang, pakai air biasa. air khusus Mas supaya nggak terkontaminasi. Jadi memang air bersih ya Bu ya? Air bersih. Tuh, tapi ini pas direbus didiamkan aja atau gimana Iya, Bu? didiamkan dulu sampai dia mendidih Mas. Gitu ya. Yes. Ini saya bersihkan dulu. Jadi mungkin nggak dibolak-balik atau apa ya Bu ya? Udah Nggak usah. didiamkan aja ya Bu Iya, ya? didiamkan aja. Nanti kalau udah selesai itu apa warnanya beda atau gimana Bu nanti? Iya, jadi kayak agak lebih pucet gitu Mas. Tandanya itu ya Bu ya, tandanya kalau Iya, udah kalau sudah matang. Bu, ini udah mendidih nih Bu? Ya, sudah mulai mendidih. Warnanya kuahnya jadi agak keruh Mas. Terus ininya sudah mulai lepas. Oh iya kulitnya, itu. ya. Sudah sebagian lepas. Tapi nanti air kuahnya ini yang dipakai untuk adonan Mas. Malah air kuahnya dipakai Iya, Bu? karena ini yang bau gurihnya itu dari sini nanti. Oh, jadi kayak rasanya dari situ ya Bu ya? Dari kaldu ikannya ini, gitu. Gitu. Jadi anget-anget, panas-panas itu langsung dicampurkan ke dalam adonannya. Oh iya. Nah ini udah mendidih, terus habis ini apa Bu ini prosesnya ini? Habis ini dihancurkan menggunakan blender.
Oh, Kita matikan dulu ya Mas ya. Oke. Dimasukkan ke blender dengan air panasnya Mas. Gitu. Ini hati-hati sekali, soalnya panas sekali. Panas banget ya, Bu, ya? Iya. Biasanya blendernya saya 2 kali Mas, jadi 2 tahap supaya nggak kepenuhan. Antusias dari warga sekitar mungkin itu gimana Bu? Setelah adanya? Kalau dari warga sekitar, teman-teman begitu, mereka sekali mencicipi suka. Ada yang berkomentar ini selain untuk cemilan bisa juga untuk lauk, jadi bisa difungsikan 2 gitu. Selain itu juga kadangkala kan ada ibu-ibu muda itu yang kalau cemilan tuh ya kalau bisa yang ada nilai plusnya gitu. Nah ini kebetulan ada kandungan gizinya karena ada daging ikannya di dalamnya, bukan hanya perasa saja. Nah kalau untuk pembelinya sendiri Bu, sekarang ini di kalangan apa Bu pembeli? Kalau yang untuk pembeli memang masih di anak muda yang paling banyak gitu, karena memang dia memiliki tekstur seperti basreng, jadi lebih keras. Kalau untuk orang tua atau ibu-ibu itu yang memiliki kendala saat gigit gitu atau di giginya masalah gitu, biasanya kurang suka dengan teksturnya gitu. Memang makanan anak muda ya Bu ya? Makanan anak kekinian muda begitu ya Bu ya? Iya. Kalau laku awal merintis berapa Bu untuk keripik Kalau lele ini? yang pertama kali pesan itu kebetulan di luar kota justru gitu, jadi kami kirim sampel, terus kemudian tertarik begitu untuk jadi reseller, terus langsung order 100 bungkus waktu itu. 100 bungkus Bu? Iya, kirim ke Sidoarjo. Oh jadi itu Iya. awal yang baik ya Bu ya? Iya, Dulu itu Gitu. awal-awal udah 100 bungkus ke luar kota. iya. Kalau untuk yang di sekitar-sekitar sini Bu mungkin? Kalau yang di sini kami masih menggunakan agen penjual, jadi kami titip jual begitu di toko oleh-oleh, terus kemudian di seperti minimarket begitu. Terus sama waktu itu pernah kami dapat stand gratis dari Ambarukmo Plaza, jadi dapat stand di Mall Amplas. Oh ini bumbunya ya Bu ya? Iya, Apa aja Bu ini? hanya 5 siung bawang putih, terus ini garam sama perenyah Mas. Oh Iya, iya. perenyahnya itu 1 sendok teh, terus yang ini bumbu kaldu. Bumbu kaldu. Iya. Jadi banyak ditemukan di mana-mana ya Bu ya? Iya, gampang sekali. Bawang putih, lalu garam yang agak banyak garamnya. Terus kemudian bumbu kaldu. Jadi di blender sama tadi ya Bu ya? Iya, Lele yang sama udah dimasukkan lele tadi ya Bu yang ya? sudah dimasak. Oh ini udah selesai di blender ya Bu ya? Ya, dituang dulu ke wadah. Ini seperti ini hasilnya. Ini jadi hilang semua ya Bu ya? Untuk Iya. tekstur lelenya ya Bu? Iya, Bener-bener nggak ada bentuk lelenya ya? iya. Terus habis ini tambahkan apa Bu ini? Tambahkan tepung tapioka ini Mas. Oh tepung Ini untuk tapioka. 1 kali adonan itu menggunakan 2 kg tepung tapioka. Jadi 2 kilo Bu? Iya. Banyak banget ya Bu ya? Iya, jadi lelenya tadi 1 kilo, ininya 2 kilo tepungnya. Semua berarti Bu ini? Iya, ini semuanya. Tepung tapioka biasa atau ada? Boleh merek apa aja bisa Mas. Tuh, saya pernah. Yang penting nyoba. untuk adonan ya Bu ya? Iya, Jadi dicampur ya. Terus habis ini nanti di mixer atau diaduk biasa Bu? cuman diaduk pakai tangan karena adonannya berat nanti Mas. Oh. Jadi ya kayak adonan kerupuk. Jadi yang Saya penting menggunakan tercampur. sendok dulu karena panas kan ya. Oh ya airnya harus panas ya Bu ya? Iya, airnya harus panas. Karena? Menggunakan kaldu ikan itu karena kalau tidak nanti adonannya itu pas saat digoreng bisa meletus. Meletus Bu? Iya kayak apa ya Mas ya, kayak lepas gitu, pecah gitu. Kalau nggak panas malah meletus? Iya, heeh. Oh seperti itu ya. Ini diaduk dulu pakai Aduk-aduk ya Bu ya. Terus setelah diaduk nanti di kayak dibikin empek-empek. Oh. Iya, jadi seperti adonan empek-empek begitu. Dibulat-bulat terus kemudian digoreng. Oh iya, oke. Kita aduk dulu ya Bu ya sahabat Ya. Terus pernah Bu, mungkin paling banyak itu produksi atau terjual berapa Bu? Kalau dalam 1 bulan itu sekitarannya 1000-an ya, 1000-an bungkus, Bu? bungkus ya. Tapi dalam 1 bulan ya, Bulan. itu omset terbesarnya gitu. Waktu itu kami kebetulan ikut pameran di Amplas itu. Jadi respon masyarakatnya mungkin karena
mengenal produk baru, tapi mungkin ada nilai plusnya itu tadi, ada mengandung daging ikannya itu, mereka jadi tertarik. Terus daya belinya juga cukup tinggi, jadinya sekali beli misalnya langsung borong begitu. Jadi dalam 1 hari pun bisa ambil 10-15 bungkus gitu. Jadi sebulannya bisa sampai cukup besar. Tapi itu produksinya berapa banyak Bu? Berapa kilo itu lelenya itu? Kalau paling maksimal itu dalam 1 hari itu sekitar 8 kilo tepung atau 4 kilo ikan. 4 kilo Ikan segar. ikan segar ya Bu ya? Iya. Itu udah maksimal Bu? Udah Kalau- jadi 100 bungkus 1 hari. Oh, Iya. iya. Itu paling maksimalnya. Karena Iya. prosesnya juga sangat Cukup lama ya Bu? rumit, ya, lama. Nah kalau paling banyak pernah produksi berapa Bu? Paling banyak hanya 100 itu sih. Itu Paling per hari banyak. ya, Bu? Iya, per hari. 100 bungkus per hari. Itu bungut per hari pun motongnya itu udah Iya, pegel ya Bu? kali itu. Iya, sudah sampai 4-5 jam untuk motongnya saja. Tapi nyangka nggak Bu usahanya sekarang udah bisa seperti ini? Nggak nyangka sih Mas, jadi kayak ada seperti ya bisa bertahan sampai selama ini, bisa diterima, itu sudah cukup senang sekali. Perasaannya sendiri gimana Bu? Usahanya sekarang udah meningkat lah seperti ini. Kalau perasaan kami sih sebenarnya masih kepengen yang lebih Mas, jadi kepengen lebih dari ini. Kalau bisa pengirimannya itu sampai luar kota, punya agen penjual di luar kota untuk semua produk kami ya, bukan hanya untuk yang keripiknya saja, tapi untuk semua produk kami itu punya agen-agen di luar kota. Karena selama ini memang masih terbatas hanya di sekitaran Jogja saja gitu. Kalau untuk yang di luar kota masih terkendala di pengiriman. Mungkin juga mereka masih belum yakin untuk order gitu. Bu ini udah tercampur semua ya Bu ya? Iya, Terus ini diapain Bu? seperti dibikin bulat-bulatan gitu, terus dipipihkan. Ini udah masuk apa kayak percetakan itu atau belum Bu? Ya, ini masih proses awalnya. Nanti seperti ini digoreng setengah mateng, terus kemudian didiamkan, baru nanti diiris-iris. Oh, jadi bulat-bulat itu hanya untuk apa ya Bu ya? Hanya untuk memudahkan saat kita menggoreng. Oh gitu ya. Jadi Jadi mau dibentuk bintang itu juga boleh Bu ini? tapi nanti ngirisnya Oh iya. bisa. Ini kan dibulat ini, lalu dipecet. Oh gitu Terus yang penting. dirapihkan. Nah nanti kita kan diiris-iris Mas. Jadi yang penting berbentuk bulat ya Bu ya? Dan manual aja ini pakai tangan aja udah jago ini. Nanti dirajang Mas, diiris-iris. Loh ini kita tuang minyak ya Bu ya nanti untuk goreng ya Bu ya? Tuang dulu. Minyaknya harus bersih ya Bu ya? Harus baru ya. Baru ya, Bu ya. Soalnya nanti mempengaruhi warna ada keripiknya. juga. Rasanya juga pengaruh ya Bu ya? Iya. nanti? Loh ini udah panas atau belum Bu ini? Sebenarnya belum terlalu panas Mas, tapi sudah boleh dimasukkan. Oh malah Kalau setengah iya, aja ya Bu ya? Setengah matang ya? Kalau minyaknya terlalu panas nanti dia meletup-letup Mas. Oh. Gitu. Jadi kita masukkan dengan api yang kecil aja nggih Mas. Apinya kecil ya Bu ya? Nggih. Kalau besar nanti anu Bu ini tumpeh-tumpeh Bu nanti Nggih. minyaknya. Jadi kayak meletup-letup begitu. Ini sambil menunggu yang itu, sambil saya bikin. Nah, ini pas penggorengan minyak aja ya Bu ya tambahnya ya? Iya. Nggak ada tambahan apa lagi ya Bu ya? Nggak ada. Jadi bumbu itu hanya tadi pas di blender itu Bu? Ya, hanya di blender saja. Ini udah digoreng terus nanti ini bolak-balik atau enggak Bu pas Iya, nanti pas sudah dia ngangkat sendiri toh, terus dibalik gitu, sekalian dibalik. Oh iya. Kayak ngambang gitu Mas. Tapi selama menjalani usaha Bu, itu pernah ada kendala nggak Bu? Ada. Jadi Kendala? kalau usaha itu naik turun, jadi nggak selamanya omsetnya stabil begitu ya. Ada kalanya malah lebih istilahnya kayak dari awal kita naik, terus kemudian ada kalanya itu turun, dan turunnya itu di bawah saat awal mula kita mulai gitu. Malah minus ya Bu? Ya malah minus gitu, Di jadi kayak bawahnya menurun sekali gitu. Mungkin kendala yang paling sering apa Bu? Kalau kendala yang paling sering itu pemasaran. Pemasaran? Ya, pemasaran gitu. Jadi entah karena daya beli masyarakatnya yang mulai turun,
atau mungkin karena waktu itu pernah kami omset drop itu karena awal-awal minyak goreng langka itu. Karena kan produk kami kan untuk digoreng gitu ya, siap goreng gitu. Jadi itu terkendala juga gitu. Tapi terus kemudian dengan beriringnya waktu pulih lagi, sedikit demi sedikit naik lagi gitu. Tapi sampai sekarang ini udah stabil lagi ya Bu ya? Ya lumayan stabil gitu. Nah kalau untuk hidupnya Ibu sendiri Bu, itu pernah mengalami masa-masa pahit nggak Bu? Yang mending Mas drop begitu mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk kehidupan yang selama pindah di sini itu karena kan kami kaget ya, awal mulanya itu biasanya kan kami dulu sebagai karyawan menerima upah rutin, gaji rutin begitu, terus jumlahnya juga tetap begitu stabil. Terus tiba-tiba setelah usaha kok hasilnya nggak stabil. Terus selain itu juga biasanya omongan dari beberapa orang yang kenal sama kami, yang sudah tahu seluk-beluknya kami itu sering ada yang sampai mencemooh gitu. Ada yang sampai bilang sarjana kok bakul lele begitu. Terus itu yang kadang-kadang membuat kami seperti down gitu, seperti kayak apa ya istilahnya direndahkan begitu nggih. Tapi terus dari situ kami malah justru semangat gitu. Nggak apa-apa meskipun bakul lele tapi kami bisa bertahan hidup sampai sekarang gitu. Jadi semangat juga. Terus akhirnya ya ada beberapa teman juga yang kasih support gitu. Karena walaupun usaha sendiri tapi juga kan kami nggak ngawur usahanya gitu dan bisa konsisten gitu dari awal usaha sampai sekarang pun masih sama gitu usahanya itu terus ya. Jadi walaupun ada di masa-masa tetap semangat ya Bu ya, tetap bisa bangkit semangat lagi lah sampai sekarang. Bu ini udah selesai dicetak terus ini ya Bu ya, digoreng ya Bu ya? Iya, dengan api yang sedang aja Mas, tidak boleh terlalu besar. Soalnya nanti bisa matangnya hanya di bagian luarnya aja. Oh, jadi gitu. Pakai api sedang supaya matangnya merata Mas. Biasanya berapa menit Bu ini Bu? Sekitar 5 menitan Mas. 5 menit? Oh cepat ya Bu ya? Iya cepat Mas, nggak boleh terlalu lama. Soalnya nanti terlalu keras. Oh kalau semakin lama malah nggak boleh? Hanya untuk mematangkan saja adonannya. Iya. Kalau 5 menit itu sampai dalam-dalamnya udah matang Bu itu? Udah, sudah. Jadi didiamkan aja nanti kalau udah naik ya Bu ya, dibolak-balik gitu. Jadi istilahnya untuk sampai setengah matang aja gitu Mas, tidak matang sekali. Tapi di sini tuh nggak ada bumbu ya Bu ini atau ada Bu? Sudah nggak ada. Sudah semua dimasukkan pada saat pemblenderan tadi. Jadi bumbu itu hanya simpel tadi ya? Iya, simpel sekali. Nggak ada bumbu-bumbu yang khusus lah untuk buat ini? Hanya kalau yang kan kami punya varian 2 Mas, yang satu ori, yang satu pedas. Nah untuk yang varian pedas itu kami tambahkan bumbu tabur. Oh hanya itu ya Bu ya? Iya. Bedanya. Oke. Ini nanti tunggu 5 menit terus mateng diangkat ya Bu ya? Diangkat ya. Nah kalau sudah ngapung seperti ini sudah bisa diangkat. Sudah matang berarti ya Bu ya? Iya. Jadi nggak boleh sampai terlalu coklat. Oh malah nggak boleh sampai coklat? Iya. Nanti susah ngiris-ngirisnya Mas. Kayak ini ya Bu ya? Kayak cireng ya Bu ya? Iya, kayak cireng gitu. Warnanya ini putih-putih. Karena memang bahan bakunya juga mirip ya. Betul. Terus ini goreng lagi Bu? Iya, ini goreng lagi. Tapi Jiran kalau goreng dalam skala banyak itu Bu, itu pakai ini aja Bu? Iya, pakai ini karena yang kecil ini juga? Iya. Soalnya harus tebel Mas ininya wajannya. Kalau wajannya kurang tebal nanti mudah meletup adonannya gitu. Terus mudah gosong. Jadi mending berkali-kali ya Bu? Iya. Daripada sekali goreng banyak itu telaten banget ya Bu ya? Ya makanya jadi agak lama prosesnya. Nah ini dibiarkan dulu. Jadi ini khusus Bu untuk pancinya ini? Iya, cari yang tebal Mas. Tebal ya? Yang supaya nggak gampang gosong. Oke. Kalau boleh tahu ini produknya apa aja Bu? Kalau produk awalnya yang lele bumbu beku atau lesigor itu, terus yang produk kedua ini keripik ikan lele tojo, terus yang kami yang baru-baru ini baru produksi itu ada namanya rolade tuna. Jadi itu olahan beku juga, tapi bahan bakunya sudah bukan lele, jadi tuna. Itu sebenarnya juga permintaan dari customer karena ada beberapa orang yang
dalam tanda kutip jijik dengan lele gitu. Padahal sebenarnya kami itu untuk produksi juga menggunakan ikan lele yang budidayanya terkontrol. Jadi nggak sembarang petani bisa kami terima. Kami sudah ada kerjasama dengan petani binaan dari Dinas Perikanan. Jadi budidayanya lebih bagus, terkontrol gitu. Nah, kalau untuk yang keripik lele Bu, itu variannya ada apa aja Bu? Kalau untuk keripik ikan lele itu ada 2 varian, yang original, terus yang keduanya ada yang pedas. Gitu. Tapi hanya 2 aja Bu ya? Ya hanya 2 aja. 2 aja. Gitu. Kalau yang best seller apa Bu rasanya itu? Kalau yang best sellernya tetap yang original, karena kalau yang pedas itu kan mungkin ada beberapa orang yang tidak suka pedas. Terus ada beberapa komentar itu lebih terasa ikannya pada saat original gitu ya. Nah ini Bu, mungkin nanti kira-kira kalau ada teman yang pengen nyobain, pengen reseller atau pengen beli gitu bisa Bu? Bisa. Nanti mau hubungi kemana Bu itu? Bisa dengan saya nanti ke nomor WA 0815 4879 6691. Atau kalau teman-teman mau cepet, kebetulan kami ada selalu ready stock di Plaza Agro UGM. Oh iya. Nah kalau pesan ke Ibu sendiri itu nanti ready stock langsung atau pesan itu Bu? Atau biasanya kami melalui pemesanan, karena stok yang ada di sini setelah produksi itu langsung kami kirimkan ke customer atau agen penjual. Jadi tidak ada stok yang istilahnya lama di sini di gudang gitu ya. Jadi setiap kali ada pemesanan baru kami bikinkan baru. Oh iya. Nah kalau mungkin ada teman-teman yang pengen langsung ke toko-toko itu Bu, mungkin di mana aja Bu kalau boleh tahu? Sementara yang sudah kerjasama rutin itu di Plaza Agro UGM. Iya. Di situ pasti ada ya Bu? Pasti ada. Selalu ready di situ. Selalu ya? ready. Nah kalau untuk yang pengen reseller Bu, itu bisa juga Bu? Bisa. Reseller menghubungi ke nomor yang sama atau? Iya, ke nomor yang sama. Oh ya, oke Bu. Oh ini udah matang ya Bu ya? Iya. Tadi. Terus ini harus diangin-angin dulu Mas. Jadi didinginkan gitu. dulu, nggak bisa langsung dirajang Mas. Nggak bisa langsung dipotong-potong ya Bu ya? Nggak bisa. Nanti Karena apa Bu itu? Ini kayak adonannya itu masih kayak lembek gitu Mas, masih panas. Terus dia kayak lembek gitu. Kalau dirajang nanti jadinya tebel-tebel, kayak cireng gitu. Jadi ini harus didiamkan dulu paling tidak 1,5 malam. 1,5 malam? Iya, 24 jam lebih. Biasanya setelah dari sini bisa dimasukkan ke kulkas atau kalau enggak dimasukkan ke freezer. Oh, jadi biar keras dulu gitu Bu? Iya, nanti kalau sudah ininya keras terus dikeluarkan dari freezer, nanti ininya sudah agak lunak gitu, bisa dipotong tipis-tipis. Oh, jadi ini kita nunggu besok pagi ya Bu ya? Iya. Oke, tapi didiamkan aja Bu, gini, kena angin biasa? Iya, atau ini dijemur? sampai dingin, enggak usah dijemur, cuman begini. Sampai dingin aja, terus nanti masuk ke freezer. Oh gitu, Iya. Oke. Oh ini yang kemarin udah dimasuk ke freezer ya? Iya. Terus kita potong-potong. Potong. Oh ini keras banget Bu ini? Keras memang Mas, jadi harus pakai pisau. Soalnya kalau pakai irisan kerupuk itu biasanya hasilnya tebel-tebel sekali. Oh. Nggak kuat. Dan ini motongnya harus tipis-tipis gini Bu ini? Iya, harus ya tidak tipis sekali sih Mas, seperti basreng. Jadi nggak pakai alat itu Bu? Nggak yang otomatis gitu? Nggak bisa ya Mas, udah pernah nyoba, itu hasilnya tetap kayak tebel-tebel gitu, terus nggak kuat alatnya. Jadi malah alatnya yang kalah. Jadi paling lama di sini ya Bu prosesnya? Iya, prosesnya lama sekali, di sini bisa 3 jam. Kemarin tuh goreng, terus didiamin seharian ya Bu ya? Masuk freezer, terus ini kita potong-potong, lama juga ya Bu ya? Lama. Biasanya Kalau berapa gorengnya jam Bu? cepet. Biasanya sampai 3 jam Mas. 3 jam? Iya. Lama banget ya? Masya Allah. Untuk Dan ini 1 kali adonan. harus tipis-tipis gini ya Bu ya? Iya. Bentuknya memang nggak bisa teratur karena pakai manual ya Mas ya. Betul. Nah, terus nanti setelah dipotong gini terus apa Bu? Maksudnya? Ini digoreng tapi hanya setengah matang Mas. Jadi Oh, nggak setengah bisa, matang lagi? nggak bisa sampai matang sekali. Oh, seperti itu. Oke. Kita nunggu selesai sampai 3 jam ya Bu ya? Ini kita terus nanti kita goreng. Ada pembubuhan lagi nggak Bu ini nanti? Nggak ada pembubuhan. Jadi memang sudah kemarin aja ya Bu ya? Iya. Pembubuhan itu hanya aja. pas di blender aja ya? Iya, pas blenderan aja. Oke. Pernah Bu mungkin pengiriman paling jauh kemana Bu?
Kalau untuk keripik paling jauh di Sidoarjo itu. Sidoarjo itu yang pertama ya Bu ya? Sidoarjo, Semarang itu yang sudah rutin. Terus kalau untuk lesigor yang ikan begu itu paling jauh di Batam. Oh di Batam. Iya. Jadi udah keluar kota ya Bu ya? Iya, dulu pernah dipesan ke sana. Sekarang ini omsetnya udah sampai berapa Bu? Untuk kalau omset ini karena setelah pasca pandemi ini menurun ya Mas ya. Jadi sekitar ya kalau di kisaran itu sekitar 11 sampai 15 juta per bulan. Itu standar ya Bu ya? Iya, gitu. Tapi kalau sebelum pandemi itu kan kami sempat ada kerjasama dengan beberapa dinas untuk bantuan sembako itu omsetnya bisa sampai 25 sampai 30 juta. Iya. Per bulan itu? Per bulan, iya. Itu paling banyak Bu? Atau Iya. pernah ada yang paling banyak lagi? Paling banyak 48 waktu 40? Iya, Pas kapan Bu? Kalau boleh tahu? itu tuh kebetulan paket sembakonya kayak double gitu. Oh. Jadi kayak di 2 bulan tapi dijadiin satu. Jadi pas gitu. Covid itu malah menjadi berkah Bu di sini ya? Iya. Jadi omset selain omset yang itu yang dari dinas itu juga omset yang di agen-agen itu waktu Covid itu naik 2 kali lipat. Meningkat, Ibu, ya? Karena mungkin waktu Covid kan ada peringatan atau himbauan untuk makan protein banyak. Terus kalau bisa mungkin proteinnya yang sudah terkontrol gitu ya, higienis gitu ya. Jadi malah mungkin orang ngambilnya yang produk kami itu tadi. Betul. Ya. Kalau untuk ini Bu, apa olahan-olahan yang ada di sini itu pernah mungkin ada yang mencemooh, merendahkan? Oh iya, ada, pasti ada. Jadi kayak misalnya kami kan sebenarnya hanya olahan yang simple gitu ya. Jadi kayak sederhana, tidak ada proses yang susah-susah gitu. Jadi kayak ada teman atau mungkin customer yang kok cuman kayak gini, ini orang bikin sendiri pun bisa gitu. Jadi kayak kok nggak dibikin olahan-olahan yang lebih bagus, yang lebih kelihatan menarik atau bagaimana dengan harga jual yang lebih tinggi gitu. Tapi kembali lagi kami juga mempertimbangkan daya beli dari masyarakat sekitar sini gitu. Jadi supaya kalau prosesnya terlalu banyak, bahan tambahannya terlalu banyak, nanti juga kan mempengaruhi harga gitu. Mungkin ya Bu ya, kalau ada yang menuduh pakai penglaris itu ada nggak Bu? Kebetulan sih tidak ya, karena mungkin mereka tahu prosesnya. Kami benar-benar dari bawah, jadi dari nol, dari kami nawar-nawarkan ke warung-warung gitu ya, ke toko-toko gitu. Jadi mereka tahu sedikit demi sedikit gitu. Ada prosesnya ya, Bu ya, tidak ujuk-ujuk kok tidak langsung. ujuk-ujuk, iya betul. Begitu, ya. Oh ini kita goreng ya Bu ya? Ya, goreng setengah matang penggorengan pertama ini Mas. Penggorengan pertama? Ya. Nanti berapa kali Bu? 2 kali. Oh 2 kali. Biar apa Bu itu kalau boleh tahu? Jadi biar renyah Mas, terus lebih awet. Oh biar maksimal lah kriuknya ya Bu ya? Ini gorengnya cuman sebentar, hanya setengah matang aja Mas. Oh setengah matang. Ya, ini sambil diaduk-aduk gitu ya. Kalau apinya sendiri gimana Bu ini? Kalau apinya harus besar. Oh kalau pas sekarang harus besar ini? Minyaknya harus panas. Oh terus mengembang ya ini? Iya, kayak ngambang-ngambang gitu Mas. Ini Jadi setengah matang aja. itu belum keras dari nanti Bu? Belum, belum. masih agak lembek gitu Mas. Berapa menit penggorengan biasanya? Kira-kira ya 3 menit lah. 3 menit. Oh mas cepet banget ya Bu? Cepet-cepet sekali. Nah ini ada tambahan bumbu lagi nggak Bu ini? Enggak ada. Jadi bener-bener ya udah kemarin lah bumbunya. Hanya jadi satu apa, di pemblenderan satu ya? itu. Yang tadi udah diiris keras banget ya Bu ya ini. Iya. Nah terus pas penggorengan itu nanti yang kedua kali langsung atau gimana Bu? Didiamkan dulu. Jadi dari diamkan. penggorengan pertama ini Mas, diangin-angin dulu, didiamkan kira-kira semalam. Oh terus, semalam? Iya, terus baru besoknya digoreng lagi. Lama ya Bu ya? Iya, prosesnya memang lama. Jadi mungkin Harus telaten. oh udah matang Bu ini? Ini udah udah setengah matang ya? kalau udah ngambang-ngambang gitu Mas, terus boleh langsung diangkat. Ini tapi belum keras ya Mas, ya masih agak lembek gitu. Cepet banget ya setengah matangnya ini. Nah, cuman Warnanya seperti udah masih agak beda lembek. ya? Oh ini. Terus ditiriskan ya Bu ya? Ya, Tapi ini dijemur nggak Bu ini nanti?
Enggak dijemur. Oh, enggak? Cuman ditaruh di wadah terus diangin-anginkan aja, Mas. Oh gitu aja ya. Ya. Oke. Oh ini udah yang setengah matang ya Bu ya? Ya, setengah matang didiamkan dulu selama semalam. Semalam ya Bu ya? Ya, terus baru besok pagi digoreng lagi. Biar apa Bu itu kalau semalam itu? Biar lebih renyah, Mas. Jadinya dia adonannya sudah setting dulu, sudah airnya sudah keluar semua kan ya. Gitu. Jadi biar besok tinggal dipanasi lagi sekali lagi. Jadi 2 kali ya Bu goreng? Iya, gorengnya 2 kali. 2 kali. Tapi ini nanti dimasukkan freezer atau enggak Bu ini? Enggak. Ditaruh di meja begini saja, ditutupin. Tutupin, yang penting apa ya? Enggak kena air ya Bu ya? Enggak kena air. Angin-angin biasa lah. Angin-angin biasa aja. Nah kalau untuk hari ini tadi Bu, ini proses berapa kilo Bu kita tadi? Kalau yang tadi 2 kilo tepung, 1 kilo ikan. Jadi takarannya itu 1:2 Iya, begitu Bu? saya setiap kali, karena kan adonannya berat, jadi dan hanya pakai tangan. Jadi setiap kali satu adonan ibaratnya 1 batch begitu ya, itu hanya 2 kilo tepung, 1 kilo ikan. Terus nanti kalau misalnya saya pengen bikin lagi, misalnya itu biasanya hanya jadi sekitar 25 bungkus. Nah nanti kalau misalnya permintaannya misalnya 100 bungkus gitu, nah saya bikinnya 4 kali, jadi 4 kali ngaduk gitu. Jadi mending berulang-ulang kali ya Bu ya, daripada sekali tapi ya, karena berat sekali adukannya gitu. Kalau untuk awetnya sendiri Bu, untuk keripik lele ini berapa lama Bu? Sampai 6 bulan. 6 bulan? Ya, tapi harus dengan kemasan tertutup. Kalau sudah dibuka ya mungkin cepat ya, hanya sekitar 2 hari gitu ya, gitu. Yang selalu bikin Ibu semangat sampai saat ini apa Bu? Kalau yang bikin saya semangat sebenarnya ya karena kepengen lebih maju ya, produknya lebih dikenal, dan yang pasti motivasi awalnya kami punya usaha ini kan karena kepengen selalu jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Jadi ya harapannya kami bisa nanti menjadi orang tua andalan untuk anak-anak kami sampai besar nanti. Jadi itu yang membuat kami semangat gitu. Dari usaha ini Bu, ini sudah menghasilkan apa aja Bu untuk hidupnya Bu? Kalau untuk kami sampai saat ini yang pasti sih dari alat atau alat produksi modal usaha gitu ya. Jadi tadinya kami tidak punya ruang produksi, jadi punya ruang produksi, tidak punya freezer atau freezernya hanya kecil satu, kemudian bertambah jadi punya banyak freezer. Terus selain itu juga kami bisa istilahnya sedikit-sedikit lah nyelengi gitu untuk masa depan anak kami gitu. Jadi ya untuk mengupgrade lagi untuk keperluan usaha jadi ya, dan juga ada sedikit tabungan lah yang tabungan untuk anak-anak. Kalau untuk prinsip hidup Bu sendiri Bu, ini apa Bu yang bisa dipegang sampai saat ini? Kalau setelah saya usaha ini kan, kalau jadi wirausaha itu kan bosnya langsung Tuhan ya gitu. Jadi kalau saya selalu punya prinsip, selama kita berusaha, kita berdoa, pasti Tuhan itu akan ngasih jalan kok nanti, apapun itu. Jadi misalnya pun susah, ya tetap kita lakukan aja, jalani aja, sabar, nanti Tuhan yang ngasih jalan keluarnya. Oh ini yang kemarin ini ya Bu ya? Iya. Udah didiamin sama semalam ini ya? Kita goreng lagi, penggorengan ke berapa Bu ini? Kedua. Ya. Nah ini lebih ngembang loh Mas. Warnanya juga agak berubah ya Bu ya? Iya, lebih putih. Lebih putih kalau udah. Nah, itu. Semalam itu kemarin cuma di tempat itu ya Bu ya? Nggak dipindah-pindah ya Bu ya? Enggak, cuman ditutupin aja Mas. Terus kalau penggorengan kedua ini berapa lama biasanya Bu? Cepet Mas ini. Oh cepet lagi Bu? Begitu ini warnanya agak berubah ke coklatan, nanti langsung diangkat. Oh kalau ini sampai coklat? Ya, agak coklatan gitu, tapi nggak coklat sekali Mas. Gitu ya, paling sekitar 2-3 menit lah Mas. Oh sama ya Bu ya, kayak yang kemarin setengah matang lah. Biar nanti tambah renyah gitu. Tapi sebenarnya Bu, kalau cuma digoreng sekali itu bisa nggak Bu sebenarnya? Nanti nggak bisa awet Mas, nggak renyah. Oh, jadi nggak bisa cuman kayak lembek-lembek begitu Mas. Kurang alot. Bagus ya Bu ya? Iya, kurang bagus hasilnya. Biar renyah, biar awetnya lama itu. Tapi kalau 3 kali, 4 kali itu boleh Bu? Boleh 3 kali gitu biasanya. Oh, ini digoreng, jangan sampai coklat sekali, didiamkan sebentar, terus nanti digoreng lagi. Sampai gitu. Dingin aja tapi.
Jadi maksudnya semakin banyak penggorengan itu sebenarnya malah bagus ya Bu ya? Nanti kan lebih banyak air yang keluar toh Mas, jadi lebih cepat ininya. Ini juga udah matang ini? Sudah. Oh, udah cepat banget ya. Udah ini udah siap untuk dinikmati ya Bu ya. Panjang memang prosesnya Mas. Jadi selama 3 hari ya Bu ya kita kemarin ya proses gitu. Untuk nunggu ininya Bu ya. Jadi ini ditiriskan dulu. Terus tinggal packing nggak di sini atau apa? Iya. Ya. Kalau sudah dingin baru dibikin. Tuh ini udah matang ya Bu ya, udah siap dinikmati. Ini mau di apa ini Bu nih? Ini dikemas dulu Mas. Oh dikemas. Gitu. Ini ukuran berapa gram Bu ini? 100 gram Mas segini. Oh 100 gram. Ya. Di sini hanya 100 gram aja ya Bu? Hanya 100 gram, tapi ada juga yang kemasan besar. Kalau misalnya mau apa bal-balan gitu bisa Mas. Oh jadi nggak hanya ini ya? Ya. Ini kemas. Ini ditimbang ya biar pas. Ya, 100 gram. Nih udah kelihatan renyah, enak, siap dimakan. Jadi ini ada beberapa rasa Bu ini? Ini hanya ada 2, yang original. Sama pedas Mas. Oh pedas. Iya. Yang pedas saya tambahkan apa Bu? Tambahkan bumbu. Oh, bumbu, bukan lombok ya? Bukan. Bumbu aja ya, biar praktis. Nah, tadi kan ini saya liput dari awal ya Bu ya, dari proses lele yang masih mentah, masih hidup, sampai jadi keripik lele yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, ini kalau ada teman-teman di luar yang meniru gitu gimana Bu nanti? Oh nggak apa-apa, karena dari awal pun kami juga sekarang pun sudah banyak kok yang produk-produk sejenis seperti kami, meskipun kami awal mulanya yang bikin lele bumbu itu kami. Jadi dari 2017 tuh satu-satunya produk lele bumbu hanya dari kami. Terus kemudian berkembang, teman-teman kami juga banyak yang meniru, ada juga kompetitor yang akhirnya bikin merek yang sama. Tapi tiap-tiap produk kan beda-beda ya, jadi ada yang bilang kalau rasanya lain, atau ada yang bilang kalau teksturnya beda, kualitasnya juga beda, kebersihannya juga beda, begitu. Jadi tetap tiap-tiap orang punya kekuatan masing-masing gitu. Saya percaya nanti rezekinya juga tetap ada aja. Jadi nggak khawatir Bu nanti jadi saingan begitu? Tidak usah berpikir itu sebagai saingan ya, tapi itu sebagai motivasi kita untuk berarti kita harus lebih baik lagi begitu. Dan banyak orang bilang juga beda tangan nanti beda rasa. Beda tangan, beda rasa. Baik. Kalau kunci atau resep yang bisa bikin usaha ini berjalan sampai saat ini apa Bu? Harus konsisten. Yang pertama harus konsisten, terus yang keduanya sabar ya, harus tekun gitu. Jadi tidak boleh misalnya omsetnya lagi drop, atau ada orang yang seperti tadi mencemooh, menolak, terus kita merasa minder, merasa wah kok kayaknya nggak ada harapan, putus asa, begitu nggak boleh. Jadi harus meskipun istilahnya ada masalah, ada kendala, tapi kita coba langsung cari solusinya, terus tetap sabar, tetap konsisten. Harapannya gimana Bu untuk usaha lele keripik ini ke depannya? Kalau ke depannya harapan kami pemasarannya bisa lebih luas lagi. Jadi tidak terbatas hanya di Jogja saja atau hanya dengan agen-agen tertentu saja, tapi mungkin bisa melebar ke Jawa Tengah, mungkin bisa juga ke Jawa Timur, atau bahkan mungkin ke kota besar seperti Jakarta begitu ya, yang customernya atau pelanggannya lebih banyak. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk teman-teman di luar yang memulai usaha tapi masih ragu gitu, gimana Bu? Yang pasti kalau baru mulai jangan menggunakan modal yang besar. Terus cari yang kira-kira produknya itu bisa dibutuhkan secara kontinu. Jadi tidak usah ikut-ikutan tren. Jadi yang kira-kira orang itu butuhkan rutin gitu setiap hari gitu. Terus yang pasti harus konsisten dan harus sabar dan tekun. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga untuk usaha Ibu semakin besar lagi, semakin banyak dikenal orang, dan pastinya semoga cita-citanya tercapai ya Bu ya. Dan untuk Ibu bersama keluarga semoga sehat selalu,
serta untuk video ini semoga bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.